Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inan Azizah, NIM 20410501094 akan memberi tanggapan video dari pengangguran dalam perspektif Islam. Definisi pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja berkisar usia 15 tahun sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Kemudian macam-macam pengangguran. Pengangguran terbuka yaitu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan, bisa jadi karena belum mendapatkan pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Kemudian pengangguran tersembunyi merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satu alasannya adalah karena kecilnya suatu perusahaan tetapi memiliki tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga kegiatan yang dijalankan menjadi tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja tersebut dapat digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Kemudian pengangguran musiman. Kondisi ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Biasanya terjadi pada bidang pertanian dan perikanan seperti petani dan nelayan. Kemudian setengah pengangguran. Kondisi ini merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Kemudian jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang terjadi karena seseorang belum bekerja. Penyebabnya karena pencari kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Kemudian pengangguran siklikal. Penyebab terjadinya pengangguran siklikal karena perubahan ekonomi. Dalam suatu negara bisa mengalami resesi ekonomi atau kemunduran dan masa depresi atau kehancuran. Perusahaan mengalami kerugian sehingga tenaga kerja dikurangi. Hal ini dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau di PHK pada para pekerja. Akibatnya banyak pengangguran karena perubahan ekonomi. Yang ketiga, penyebab pengangguran struktural karena perubahan ekonomi dalam waktu lama. Contohnya, perubahan negara agraris menjadi ekonomi. Hal ini mempengaruhi pada tenaga kerja yang berkurang karena perubahan lowongan kerja. Akibatnya muncul pengangguran karena tidak sesuai dengan keterampilan di bidang tertentu. Cara mengatasi pengangguran struktural ini dengan menambah pendidikan dan latihan yang sesuai dengan lowongan kerja. Kemudian pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Perusahaan cenderung lebih memilih tenaga mesin dibanding tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Kemudian dampak pengangguran. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang kesembilan, tindak kriminal meningkat. Yang kesepuluh, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang ke-11, upah yang rendah. Kemudian penyebab dari pengangguran. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan pemerintah kerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa efek tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan pekerjaan. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh, melakukan transmigrasi.
Kemudian pengangguran dalam ekonomi Islam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengangguran jabariyah atau terpaksa, dan yang kedua pengangguran khiyariyah. Pengangguran jabariyah yaitu suatu pengangguran di mana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikit pun yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya, atau seseorang itu telah mempunyai suatu keterampilan tetapi keterampilan ini tidak berguna sedikit pun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman. Kemudian pengangguran khiyariyah yaitu seseorang yang memilih untuk menganggur padahal dia pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban bagi orang lain. Dia memilih hancur dengan potensi yang dimiliki dibandingkan menggunakannya untuk bekerja. Kemudian solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam mekanisme individu, Khalifah secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah, serta memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan. Ketika individu tidak bekerja, baik karena malas, cacat, atau tidak memiliki keahlian dan modal, maka khalifah wajib memaksa individu bekerja serta menyediakan sarana dan prasarananya termasuk pendidikannya, sebagaimana yang pernah dilakukan Khalifah Umar, yaitu ketika mendengar jawaban orang-orang yang berdiam di masjid saat orang-orang sibuk bekerja bahwa mereka sedang bertawakal. Selanjutnya, mekanisme sosial dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kebijakan khalifah adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi halal untuk dikembangkan di sektor real, baik di bidang pertanian, kelautan, tambang, ataupun perdagangan. Negara tidak akan memberikan ruang berkembangnya sektor non-real seperti penerapan kapitalisme, sebab sektor non-real selain haram juga menyebabkan beredarnya kekayaan di seputar orang kaya saja. Dalam iklim investasi dan usaha, khalifah akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi sederhana, penghapusan pajak, dan melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat. Pengangguran mudah diatasi dan di lapangan kerja tercipta secara adil. Semua hal ini akan terwujud manakala sistem Islam diterapkan dalam institusi negara khilafah Islamiyah. Sekian tanggapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.